Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Adapun mukhtasarnya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang petunjuk Nabi dalam berwudu, yaitu poin-poin penting yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya tentang al-mashu alal khuffain, yaitu mengusap dua khuf, ya. Kita tahu di antara kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah dibolehkannya untuk mengusap al-khuffain. Jika seorang sedang memakai khuf dengan memenuhi persyaratan, maka ketika dia batal dan ingin wudu lagi, dia tidak perlu membuka khufnya atau sepatunya atau kaos kakinya. Cukup dia mengusap di atas khufnya tersebut, ya. Saya bacakan terlebih dahulu. Ibnu Qayyim berkata, wa sahha anhu annahu masaha fil hadar was safar. Dan telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap al-khuffain, ya, baik ketika sedang mukim atau sedang bersafar. Wa waqata lil muqim yauman wa lailah. Dan Nabi memberi waktu untuk boleh mengusap al-khuffain bagi orang yang mukim sehari semalam. Walil musafir thalathata ayyamin wa layaliyahinna. Adapun bagi orang musafir maka 3 siang dan 3 malam. Wa kana yamsahu dhahiral khuffaini, dan beliau mengusap bagian atas khuf. Wa masa 'alal jawrabaini, demikian juga mengusap 2 kaos kaki. Taib, ini terkait dengan al-mas'u al-khuffain. Jadi di antara keringanan seorang ketika dia menggunakan sepatu dengan syarat sepatu tersebut atau kaos kaki tersebut menutupi bagian kaki, anggota tubuh bagian kaki, yaitu harus sampai pada kedua mata kaki, harus menutup kedua mata kaki. Seandainya sepatunya di bawah mata kaki, maka harus dilepas. Kalau wudu harus cuci kaki. Tapi kalau kebetulan kita pakai sepatu, kemudian sepatunya lebih tinggi dari mata kaki, maka tidak perlu dibuka sepatunya. Atau kaos kakinya lebih tinggi dari mata kaki, maka kita ketika berwudu tidak perlu lepas sepatu atau lepas kaos kaki. Cukup kita mengusap kedua khuf atau kedua kaos kaki. Tapi syaratnya ada. Syaratnya ketika kita menggunakan sepatu atau kaos kaki tersebut yang lebih tinggi daripada mata kaki, maka harus dalam kondisi bersuci. Harus dalam kondisi apa? Bersuci. Jadi sebelum kita pakai, kita berwudu. Setelah berwudu, karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Sungguhnya aku memasukkan kedua kakiku dalam khufku dalam kondisi bersuci. Jadi berwudu dulu, setelah berwudu baru pakai kaos kaki atau pakai khuf. Khuf, ya. Kalau kita mau berwudu buka dulu, repot. Maka syariat membolehkan untuk tidak membuka. Boleh berwudu tanpa mencuci kedua kaki, tapi cukup mengusap bagian kaos kaki atau bagian apa? Atas sepatu. Syaratnya tadi ketika pakai harus apa? Dalam kondisi bersuci. Baik. Beda antara mukim dengan safar. Kalau mukim boleh mengusap terus menerus sampai 1 hari 1 malam. Ya. Artinya dikasih waktu 24 jam. 24 jam. Misalnya dia memakai khuf jam 10 pagi, kemudian dia mengusapnya misalnya jam 10 pagi juga, dia batal, kemudian dia mengusap jam 10 pagi, maka ketika dia tidak bersafar, misalnya jam 12 malam ternyata dia batal, dia wudu, ya sudah, nggak usah buka sepatu, nggak usah buka kaos kaki, tinggal mengusap apa? Bagian luarnya. Tapi kalau sampai jam 10 besok hari, ketika dia batal, dia harus lepas. Kenapa? Karena waktu solahiyahnya, expirednya cuma berapa? Satu hari. Beda kalau dia musafir. Kalau dia pergi perjalanan musafir, maka expirednya sampai 3 hari. Dia boleh usap terus sampai 3 hari. Kecuali kalau junub. Kalau junub dia harus lepas dan mandi apa?
junub. Ini hanya berlaku untuk hadas kecil. Berlaku untuk apa hadas? Hadas kecil. Paham? Saya ulangi. Jadi ini keringanan ya. Pertama tadi syaratnya apa? Sepatu atau kaos kakinya harus menutupi mata kaki. Karena ini adalah pengganti. Karena repot untuk mencuci kaki, maka tidak perlu dicuci kakinya. Nah, kalau ada bagian mata kaki terbuka ya berarti kan harus dibasuh. Nah, berarti sepatunya harus dilepas, kaos kakinya harus dilepas. Tapi kalau kaos kakinya sampai melebihi mata kaki, maka cukup mengusap kaos kaki atau mengusap khuf. Kalau kamu mau sholat pakai sepatu, maka sepatunya yang diusap. Tapi kalau kamu mau sholat pakai kaos kaki, berarti kaos kakinya yang diusap. Paham? Paham tidak? Ya, taib. Yang kedua, bolehnya mengusap ini bagi orang yang mukim selama berapa hari? 24 jam, sehari semalam. Bagi orang yang musafir, berapa? 3 hari. 3 hari 3 malam, yaitu 72 jam. Ya. 72 jam, maka expire. Namun, mengusap ini tidak berlaku kalau hadas besar. Kalau lagi junub. Junub harus dilepas, harus mandi junub. Tapi kalau hadas kecil, maka boleh mengusap. Ini mungkin di kita tidak begitu perlu, tapi kalau daerah dingin, ketika musim dingin mereka sangat bermanfaat fikih ini. Sangat bermanfaat fikih ini karena setiap buka kaos kaki kasih air itu kedinginan. Maka cuma dengan diusap mudah. Cara usapnya mudah. Tinggal tangan dibasahin, ini misalnya kaki kanan, ini kaki kiri, tinggal diusap sepatunya begini. Ya, jadi tinggal diusap begini. Tangan kanan buat kaki kanan, tangan kiri buat kaki kiri. Dan bagian atas, bukan bagian apa? Bawah. Sama, kaos kaki juga demikian. Kalau kaos kakinya tebal, kemudian lebih dari mata kaki, diusap cuma apa? Kaos kakinya. Tentu masalah ini panjang, cuma kita hanya ingin menyampaikan peringatan-peringatan, poin-poin yang ingin diingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau berkata, Nabi mengusap atas khufain, khuf itu sepatu, dan juga jawrabain, yaitu apa? Kaos kaki. Wa masa 'alal imamah muqtasiran 'alaiha. Dan Rasulullah SAW juga di antara kemudahan yang beliau berikan, kalau sedang pakai imamah, beliau tidak buka imamah. Jadi beliau cuma usap apa? Sorbannya. Jadi ketika wudu bagian kepala cuma usap apa? Sorban. Inilah makanya sebagian ulama ada yang mengkiaskan imamah dengan jilbab. Kalau ada wanita pakai jilbabnya ketat susah dibuka, dia boleh ngusap bagian atas. Jilbabnya diusap ya. Tapi kalau tidak susah untuk dibuka, hendaknya dibuka. Jadi ini kemudahan. Jadi Rasulullah SAW pernah berwudu, kemudian ketika pas bagian mengusap kepala, beliau sedang pakai sorban, beliau tidak lepas sorbannya. Beliau cuma mengusap apa? Sorban. Paham? Kemudian dalam sebagian riwayat, Rasulullah SAW mengusap sorban dan ubun-ubun. Jadi sorbannya begini. Kemudian Rasulullah SAW mengusap sorban, ubun-ubun, lanjut ke sorban. Begini. Dalam sebagian riwayat Rasulullah pernah mengusap ala nasiyah wa alal imamah. Jadi ubun-ubun kemudian lanjut ke sorban. Dalam sebagian riwayat sorbannya doang, ubun-ubunnya tidak kelihatan. Jadi langsung sorban. Ini bagi orang yang memakai sorban, maka boleh dia ketika berwudu tidak harus melepas sorban. Ini kemudahan. Jadi cukup mengusap sorban tersebut. Walakin yahtamilu an yakuna khasan bihalil hajah. Namun Ibnu Qayyim mengatakan sikap Nabi yang mengusap kepala dengan sorban dengan ubun-ubun ini bisa jadi adalah kondisi khusus. Bisa jadi karena kondisi khusus wa yahtamilu al-umuma wa huwa azhar, dan bisa jadi ini umum, yaitu kapan saja seorang boleh kalau pakai sorban dia mengusap sorbannya tanpa harus membuka sorbannya untuk mengusap kepalanya. Jadi beliau menjelaskan mengusap itu bisa pada sepatu, bisa juga pada apa? Sorban. Ini kemudahan dalam berwudu. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, "Walam yakun yatakallafu dhidda halihi allati 'alaiha qadamahu." Dan beliau tidak repot-repot ngurusin kondisi kedua kakinya. Artinya beliau ketika pakai khuf tidak sengaja untuk melepaskannya, atau ketika tidak pakai khuf sengaja memakai khuf, yaitu kondisi kakinya bagaimana dia berwudu dengan kondisi kakinya. Bal in kana fil khuffaini masah. Kalau kebetulan kedua kakinya sedang pakai khuf, ya sudah beliau wudunya dengan mengusap apa? Khuf. Paham? Wa in kana maksyufataini ghasal. Kalau ternyata kebetulan kedua kakinya tidak sedang pakai khuf, maka beliau mencuci kedua kakinya. Paham? Jadi beliau tidak menyengaja untuk pakai khuf atau menyengaja melepas khuf.
tidak menyengaja pakai sepatu, dan juga tidak menyengaja lepas sepatu. Ketika beliau ingin wudu, lihat kondisi kakinya bagaimana, tinggal beliau kerjakan. Kalau kebetulan pakai khuf, maka cuma dihusap. Kalau kebetulan tidak pakai khuf, maka dibasuh kedua kakinya. Paham? Paham atau tidak nih? Paham insyaallah ya. Maka ini mudah, seperti kita mau naik pesawat. Kita naik pesawat, kalau buka sepatu wudu di toilet kan susah. Maka mudahnya kita sebelum naik pesawat, kita berwudu, kita pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Nanti ketika kita mau sholat, kita nggak perlu cuci apa? Kaki. Jadi wudunya mudah. Cuma wajah, kalau yang wajib-wajib aja, wajah sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, rambut sekali, kemudian kaki tinggal diusap. Mudah. Jadi tidak perlu dicuci kaki, karena kita sudah pakai sepatu, sedang pakai sepatu. Ini mudah, memudahkan kita ketika kita sedang bersafar ya. Demikian juga mungkin kalau kita lagi acara pesta, walimah, udah pakai keren-keren, pakai ini, pakai sepatu, kaos kaki. Kita pengen sholat, ya udah nggak usah dibuka sepatunya, tinggal usap kaos kaki. Kita buka sepatu, kemudian kita usap kaos kaki, kita sholat. Kamu sholat dalam kondisi pakai kaos kaki. Dengan syarat kaos kakinya menutupi apa? Mata kaki. Nah, ini diantara kemudahan. Dia tidak perlu buka kaos kaki, tidak perlu buka sepatu. Tinggal usap, masuk musholla. Dan ini bisa berlaku selama sehari semalam jika dalam kondisi mukim. Ya, dalam kondisi apa? Mukim. Taib. Tentunya fikih tentang ini panjang lebar, tapi kita tidak sedang membahas fikih tersebut. Taib. Sekarang bagaimana petunjuk Nabi dalam bertayamum? Dalam bertayamum. Kita bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa kana yatayammamu bi dharbatin wahidatin lil wajhi wal kaffain. Adalah Nabi SAW bertayamum dengan memukulkan tangan sekali ke tanah untuk wajah dan kedua kaf. Dengan kedua apa? Kedua lengan ini ya. Bukan lengan, apa namanya ini? Telapak tangan atau punggung tangan ya. Jadi beliau sekali pukul ya untuk wajah dan sekaligus apa? Tangan ya. Jadi bukan sekali pukul wajah, sekali lagi buat apa? Tangan, tidak. Tetapi sekali pukul tanah tersebut buat wajah dan kedua tangan sekaligus. Ini pendapat beliau ya, Tapi kalau dia mengatakan Ustaz sekali buat tangan, sekali buat wajah, ya ada pendapat yang membolehkan. Tapi sunnahnya seperti ini. Sunnahnya cuma apa? Darbatan wahidah. Cuma sekali pukul. Ya kecuali ketika pukul nggak ada tanahnya, ya mungkin perlu pukul lagi. Tapi kalau tanah sudah mencukupi, kan juga kalau terlalu banyak juga ditepis. Kalau terlalu banyak ya. Karena kita bukan sedang ngambil tanah buat apa? Ke wajah. Yang penting ada persyaratan terpenuhi, yang penting ada tanahnya. Jadi sekali pukul, bismillah. Kalau banyak ditepis, terus wajah sekali lengkap, terus telapak punggung tangan kanan, punggung tangan kiri. Selesai. Sebagian pendapat yang mengatakan tangan dulu baru wajah, ini masalah khilaf. Tapi intinya sekali tepuk untuk kedua-duanya, Dan kita tahu bahwasanya tayamum itu pengganti wudu dan juga pengganti mandi. Ya. Kalau wudu untuk hadas kecil, hadas besar, mandi besar. Ketika tidak bisa menggunakan air, maka bertayamum. Boleh untuk hadas kecil, pengganti wudu, boleh juga untuk pengganti mandi besar. Kemudian beliau berkata, wa yatayammamu bil ardi allati yusalli 'alaiha turaban kanat aw sabkhatan aw ramlan. Dan Rasulullah SAW bertayamum dengan tanah yang beliau salat di atasnya. Apakah tanah tersebut berupa tanah? Turab itu tanah. Tanah kan tahu? Tanah. Au sabkha itu tanah yang agak mengandung garam, jadi mungkin agak becek-becek dikit ya. Karena mengandung milah, yaitu mengandung mungkin dekat rawa atau dekat empang sehingga tanahnya agak mengandung garam ya. Kalau beliau kebetulan sholat di tanah seperti itu, ya tanah itu yang digunakan untuk untuk bertayamum. Au ramlan itu pasir. Pasir beda dengan tanah. Pasir itu kalau kita misalnya ke padang pasir, kita angkat jadi butiran-butiran pasir, seperti butiran-butiran kecil. Ada kadang agak besar, kadang agak kecil. Jadi namanya raml. Jadi tanah ya wajar, tanah seperti di bawah kita ambil tanah ya, bisa bikin tanah liat, bisa tanah. Tapi kalau raml itu pasir ya. Pasir. Bahkan kalau pasirnya agak bulat-bulat, itu kadang seperti butir-butir kemiri. Kadang-kadang ada pasir yang agak tebal. Ya itu bolehkah bertayamum dengan
Ramal, kata Ibnu Qayyim boleh. Boleh. Dan nanti beliau sebutkan dalilnya. Wa sahha anhu, jadi semua model tanah, apakah tanah biasa ataukah tanah yang mengandung garam ataukah pasir, ya, tetap semuanya boleh digunakan untuk bertayamum. Wa sahha anhu annahu qala, dan telah valid dari Nabi beliau berkata, haitsuma adrakat rajulan min ummati salatu fa indahu masjiduhu wa tuhuruhu. Dimanapun seorang didapat dari umatku, salat mendapatinya, yaitu dia mendapati waktu salat, maka disitulah tempat dia salat dan disitulah tempat dia bersuci. Jadi dimanapun dia berjalan, kebetulan di pasir, kebetulan di tanah, kebetulan di misalnya tanah agak rawa, dia salat di situ, dan tanah yang dia pijaki, bumi yang dia pijaki tersebut bisa digunakan untuk tayamum. Karena dia mengatakan harus tanah. Karena Allah menyebutkan tanah misalnya. Ya, adapun kalau pasir itu enggak ada tanahnya, pasir butir-butiran pasir, maka enggak boleh. Ibnu Qayyim bantah, Ibnu Qayyim pasir juga boleh, pasir juga boleh. Walamma safara huwa wa ashabuhu fi ghazwati Tabuk, qata'u tilka rimala wa ma'ahum fi ghayatil qillah. Dalilnya apa kata beliau? Ketika Rasulullah SAW bersafar bersama para sahabatnya dalam perang Tabuk, yaitu dari Madinah menuju ke Tabuk, perjalanan sampai waktu lama dan sekitar 750 km. Qata'u tilka rimal, maka para sahabat dan Nabi melewati gunung-gunung apa? Pasir. Gunung-gunung pasir mereka lewati, ya. Bukan lewat tanah, kadang harus melewati apa? Bukit-bukit pasir. Sementara air yang mereka bawa sangat sedikit. Walam yurwa anhu annahu hamala ma'ahu turab, dan tidak diriwayatkan Nabi ketika sedang bersafar bawa tanah, enggak. Tidak sengaja untuk bawa tanah, enggak ada. Wala amara bihi, dan Nabi tidak memerintahkan para sahabatnya untuk berbekal tanah supaya bisa buat apa? Tayamum, enggak. Wala fa'alahu ahadun min ashabihi, dan tidak pernah seorang sahabat pun yang ketika bersafar sengaja bawa apa? Tanah. Wa man tadabbara hadza qata bi annahu kana yatayammamu birramal. Siapa yang memperhatikan ini, merenungkan, maka bisa dia pastikan Rasulullah SAW ketika sedang berjalan dalam perang Tabuk, beliau pasti bertayamum dengan apa? Dengan pasir. Dengan pasir. Ini beliau ingin menjelaskan bahwasanya bertayamum dengan pasir itu boleh. Jadi bukan cuma tanah, yang penting pasir juga boleh. Walam yasihha anhu tayammumu likulli salat, dan tidak ada valid sama sekali Rasulullah SAW setiap salat tayamum tersendiri. Jadi ada yang berpendapat, ini pendapat fuqaha seperti mazhab Syafi'iyah dan mazhab, ada yang mengatakan tayamum cuma buat satu kali salat. Tayamum cuma buat satu kali salat. Jadi kalau salat duhur tayamum, salat asar tayamum lagi, salat maghrib tayamum lagi. Ya. Maka kata beliau demikian juga kalau jamak, misalnya seorang mau jamak duhur sama asar. Ada sebagian mazhab mengatakan karena tayamum buat satu salat, jadi zuhur tayamum. Assalamualaikum, tayamum lagi untuk apa? Asar. Kata beliau, tidak valid dari Nabi SAW, Rasulullah bahwasanya setiap salat tayamum tersendiri. Wala amara bihi, dan Rasulullah SAW juga tidak pernah memerintahkan orang untuk demikian. Bal atlaqa tayamum wa ja'alahu qa'iman maqamal wudu'. Tetapi Rasulullah SAW hanya menyuruh tayamum tanpa ada syarat-syarat, dan beliau menjadikan tayamum seperti wudu. Seperti wudu. Taib, wudu boleh enggak satu kali wudu untuk 3 kali salat? Boleh kalau tidak batal. Paham? Ya. Kalau ada yang mau wudu lagi namanya perbarui wudu, tapi wudu boleh. Rasulullah bahkan pernah beberapa salat sekali wudu. Maka tayamum demikian, tayamum kalau belum batal, ya boleh tayamum, boleh salat berikutnya, kalau belum batal ya lanjut. Ya, beliau ingin membantah pendapat sebagian ulama yang mengatakan setiap salat harus satu tayamum, ya. Karena beliau tidak ada dalilnya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan. Ini hanya sekedar logika, analogi, sehingga sebagian ulama, fuqaha berpendapat setiap satu kali salat satu tayamum. Tapi beliau mengatakan tidak ada dalilnya. Tidak, Rasulullah tidak pernah melakukannya, Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkannya. Jadi, yang benar menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tayamum hukumnya seperti apa? Wudu. Ya. Kalau tidak batal, maka bisa digunakan untuk salat apa berikutnya. Seperti orang salat zuhur tayamum. Setelah itu dia pingin salat ba'diyah, ya sudah salat aja lanjut. Ya, salat aja lanjut sebelum batal. Kecuali kalau ada air ya wajib batal pakai gunakan air. Baik, kita selesai dari petunjuk Nabi dalam berwudu, dalam mengusap al-khuffain, dan juga dalam
tayamum. Sekarang kita lanjut tentang salat. Faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi salat. Fasal tentang petunjuk Nabi, sunnah-sunnah Nabi dalam salat. Baik, kita bacakan. Kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati qala Allahu akbar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berdiri hendak salat, beliau mengucapkan Allahu akbar. Walam yakul syai'an qablaha, dan beliau tidak membaca apapun sebelum Allahu akbar, enggak ada. Enggak ada baca nawaitu, enggak ada baca usalli, enggak ada baca auzubillahi minasyaitonir rajim, enggak ada bismillah, enggak ada doa-doa tertentu ya. Karena sebagian orang gitu, ada yang auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar ya. Ada yang begitu. Ada yang auzubillahi min qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Ya, ada yang begitu ya. Berdoa a'udzubika min hamazati syayatin. Macam-macam. Jadi orang bervariasi, kreatif ketika mau salat. Kata Ibnu Qayyim, tidak ada bacaan apapun. Begitu mau salat, yang pertama diucapkan oleh Nabi cuma apa? Allahu akbar. Tidak ada bacaan sebelumnya. Wala talaffadha bin niyyah, dan Rasulullah SAW tidak pernah melafalkan niat sama sekali. Tidak pernah bilang nawaitu atau usalli sama sekali sebelum salat. Wala istahabbahu ahadun minat tabi'in. Wala al-a'immatul arba'ah, dan tidak seorang pun dari kalangan tabi'in yang mengatakan itu disukai. Demikian juga tidak pula para imam yang 4. Tidak ada yang mengatakan dianjurkan untuk mengucapkan usalli atau nawaitu. Oleh karenanya kalau kita mau ngecek hadis-hadis Rasulullah dengan berbagai macam solatnya, ribuan sahabat dengan berbagai macam solat mereka, para tabi'in tidak diriwayatkan bahwasanya mereka kalau mau solat selalu mengatakan usalli atau nawaitu. Dan kita tahu bahwasanya yang Islam berbagai macam model. Ada Nabi dan ada para sahabatnya, ada Arab-Arab Badui, ada orang-orang yang baru masuk apa? Islam di zaman sahabat, ada orang Persia masuk Islam, ada orang Romawi masuk Islam, ada orang Habasyah masuk Islam. Dengan berbagai macam model manusia, tidak seorang pun diriwayatkan dari mereka mengucapkan usalli nawaitu. Ini muncul belakangan, ya. Sehingga sunnah yang benar adalah ketika salat tidak perlu mengucapkan apa? Usalli. Tapi ini masalah khilaf ya. Kita tahu sebagian ulama mengatakan hukumnya bukan sunnah, tapi mereka mengatakan dianjurkan. Karena kalau mereka bilang sunnah, harus ada sunnah Nabi, tapi sunnah Nabi tidak ada. Dalam hadis sahih tidak ada. Jangan hadis sahih. Hadis dhaif pun tidak ada. Jangan hadis dhaif. Hadis palsu juga tidak ada. Terus kenapa mereka menganjurkan mengucapkan usolli? Kata mereka, karena niat tempatnya di hati. Khawatir sebelum seorang salat niatnya tidak hadir. Maka supaya dia hadirkan, membantu menghadirkan niat dalam hati, dia butuh mengucapkan. Dia mengucapkan itu dalam rangka untuk terlalu besar ya. Jadi dia dianjurkan untuk mengucapkan niat tersebut dalam rangka untuk agar menghadirkan niat di hati. Ini logika sebagian fuqaha, sebagian para fuqaha. Maka mereka mengatakan sebelum sholat ucapkan dengan lirih. Ucapkan dengan apa? Lirih. Sholli fardhu dhuhri misalnya 4 rakaatin, besarin dikit. Sholli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblatin adaan imaman lillahi ta'ala. Ini kalau salat zuhur yang biasa. Jadi imam. Aku berniat salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, adaan bukan qadha, sebagai imam. Kalau sebagai makmum lain lagi. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau mengqadha qadhaan ya. Kalau qasar qasran. Kalau jamak jam'an, takdim atau takhir. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengajarkan tentu telah sampai riwayat kepada kita. Maka kita katakan benar ini pendapat sebagian fuqaha untuk menghadirkan niat dalam hati, tapi kita mengatakan sebaik-baik salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik salatnya para sahabat. Kalau ini adalah sunnah, maka Rasulullah akan mengajarkannya kepada para sahabat dan para sahabat akan mengajarkannya kepada para tabi'in. Namun ketika tidak kita dapati riwayat sama sekali, maka yang terbaik adalah tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak pernah melafalkan lafal niat salat sama sekali. Tapi saya katakan ini masalah khilafiyah, cuma pendapat ini yang lebih kuat ya. Lebih kuat karena
Demikian yang sudah kita sampaikan. Taib. Wa kana da'buhu fi ihramihi lafzata Allahu Akbar. Dan kebiasaan Nabi ketika takbiratul ihram dia mengucapkan apa? Allahu Akbar. La ghairaha, tidak pernah mengucapkan lafal lain. Karena sebagian fuqaha seperti mazhab Hanafi mengatakan boleh selain Allahu Akbar seperti Allahu A'zam. Allah Maha Agung ya. Ya, ini mazhab Hanafi membolehkan. Mungkin secara logika boleh, tetapi Ibnul Qayyim mengingatkan tidak pernah Nabi mencontohkan kecuali Allahu Akbar. Maka lebih baik kita tidak menggunakan lafal yang lain karena sunnahnya mengucapkan apa? Allahu Akbar ya. Jadi saya perlu ingatkan kaidah, tidak semua yang lebih banyak kegiatannya lebih afdal. Paham? Yang lebih afdal itu apa? Yang lebih sesuai dengan sunnah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan misalnya ada orang mau salat, kemudian dia di hadapan kiblat, kemudian supaya mengusir setan dia bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi suduril jinnati wan nas. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbil kiblati adil lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baik, ini model dia dan ini ada orang seperti gini. Saya kadang-kadang lihat orang seperti itu. Kegiatannya banyak enggak? Banyak. Baca ta'awudz, baca qul a'udzu birabbin nas, baca ta'awudz lagi, bismillah, baru Allahu niat salat, baru Allahu akbar. Nabi Allahu Akbar langsung. Baik, mana yang lebih afdal? Yang dicontohkan Nabi atau dicontohkan orang ini? Contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Nabi kan khusyuk. Selain Nabi belum tentu khusyuk. Kita bilang yang di zaman Nabi ada, para sahabat ada, Arab Badui ada Persia masuk Islam, Romawi masuk Islam. Kalau memang tentunya tingkatan khusyuk mereka tidak sama, itu tidak. Ya, apalagi baru masuk Islam. Ya. Antum Islamnya udah kelamaan. Oleh karena kalau memang itu dalam rangka untuk meningkatkan khusyuk, tentu Rasulullah ajarkan kepada yang baru-baru masuk apa? Islam. Tapi Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Maka tidak semua yang ritual kegiatan lebih banyak lebih afdal. Di antara dalil akan hal ini juga seperti kalau seorang sedang musafir. Seorang musafir, mana yang lebih afdal? Dia salat 4 rakaat atau 2 rakaat kalau salat zuhur? 2 rakaat. Kenapa lebih afdal? Karena Nabi selalu salat qasar. Tidak pernah Rasulullah musafir salat itmam 4 rakaat, enggak pernah. Seumur hidup Nabi. Rasulullah SAW tidak pernah salat ketika sedang musafir, kemudian beliau salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Tapi kalau ada yang musafir salat 4 rakaat dengan salat 2 rakaat, mana yang lebih afdal? 2 rakaat. Meskipun 4 rakaat lebih capek. Jadi menunjukkan tidak semua berarti yang lebih banyak kegiatannya lebih afdal. Ini yang harus kita pikirkan bahwasanya ini kaidah kita yang terbaik adalah yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik yang sesuai dengan sunnah Nabi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang kita ingin nambah-nambahin, ingin ibadah banyak nambah-nambahin sebelum dan sesudah. Tapi ternyata tidak sunnah. Tidak sunnah ya. Ya. Seperti sekarang kita datang ke masjid. Habis azan, kemudian mereka bersenandung, bersolawat, pakai mic, puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Niatnya baik ya. Yang satu datang enggak pakai gitu-gitu, tunggu iqamat. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal tidak bikin begitu-begitu. Yang lebih afdal sesuai dengan sunnah. Sunnahnya apa? Menunggu azan, sunnahnya bisa berdoa, salat sunnah ya enggak? Salat sunnah atau berdoa. Kalau ada waktu baca Al-Qur'an, tanpa mengganggu yang lainnya. Sementara kalau ada mic dipegang, kemudian baca solawatan, baca orang sholat terganggu. Baca Qul kafiran bolak-balik karena kuliah salah lagi karena terganggu dengan bacaan dia. Mau berdoa, ya Allah hutangi lunas hutang lunas salah ngomong. Kenapa? Karena bukan pengalaman pribadi enggak. Mau ngomong terganggu dia bersenandung terus. Jadi orang menganggap itu sunnah padahal mengganggu yang lain. Padahal Rasulullah larang baca Quran mengganggu orang. Ya, baca jangan mengganggu orang lain. Jadi terkadang kita punya ide untuk perbanyak ritual-ritual, tapi kita punya kaidah sebaik-baik petunjuk siapa? Nabi SAW. Apakah Nabi kerjakan atau tidak? Jika tidak, itu lebih afdal. Apakah Nabi mampu menyuruh sahabat untuk bersenandung antara azan dengan
iqamat? Mampu atau tidak? Mampu. Dan apakah sahabat tidak bisa bersenandung? Bisa. Kalau suruh salawat, mungkin karang salawat lebih canggih daripada salawat-salawat kita. Tapi sahabat tidak melakukannya. Berarti yang terbaik adalah habis azan ya sudah. Tunggu iqamat. Ada lagi, bukan azan iqamat. Sebelum azan. Qomat kamit, baca ini, baca anu, baca ini, baca anu, baca ini, baca anu. Ya. Ada sebagian orang gitu ketika mau azan, dia baca dulu. Ada yang baca doa bangun tidur dari bangun tidur. Ya. Ada yang baca begitu. Dia sebelum azan subuh dia baca doa bangun apa? Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warham kama rabbayani shaghira. Baru dia baca Allahu akbar, Allahu akbar. Baik. Kau baca enggak usah di mic maksud saya. Kalau baca bangun tidur bukan pas mau azan. Kalau kau baru bangun tidur, wudu dulu ya. Baca bangun tidur bukan di azan. Maksudnya ini ide-ide. Akhirnya orang punya kreasi banyak-banyak. Kreasi ini, kreasi ini, kreasi ini. Yang terbaik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi tidak melakukan, enggak usah lakukan. Karena ada efeknya ketika kau memegang mic kemudian baca sana baca sini ada orang terganggu. Ada orang terganggu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'aha mamdudatai al-asabi'i mustaqbilan bihimal qiblata ila furu'i udhunaihi. Adalah Rasulullah SAW kedua tangannya dengan jari yang dijulurkan jarinya ya. Sambil menghadap kiblat hingga ke furu' udhunai, sampai ke daun telinganya. Jadi Rasulullah berdoa Allahu akbar. Jadi bukan begini ya. Allah. Nah, ini lengan telapak tangan tidak menghadap apa? Kiblat. Tapi yang wajar aja Allahu akbar. Bukan juga begini, Allahu akbar. Enggak. Ada orang Allahu akbar. Ada seorang saya kenal, saya juga maksudnya sayang sama dia. Cuma dia kalau salat begitu. Allahu akbar. Dia menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat caranya gitu. Allah. Yang benar diangkat, bukan ditarik. Tapi diangkat. Biasa yang wajar Allahu akbar. Jadi ini sampai di telinga. Jadi bukan juga Allah akbar. Enggak. Apa tidak sah? Sah, itu semua sah. Cuma kita bicara yang sunnah yang mana, paham? Orang begini boleh, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ada Allah, ada macam-macam orang kreasi. Taib. Jadi yang benar sampai furu' udhunai, sampai daun telinga. Wa ruwiya ila mankibaihi. Ada yang mengatakan sampai di sini. Jadi mudah. Rasulullah terkadang jadi Allahu akbar. Ada Allahu akbar agak rendah sedikit ya. Ada yang menjamak, maksudnya jarinya sampai di sini, tengah telapak tangan sampai di pundak. Jadi kira-kira seginilah kira-kira ya. Allahu akbar. Jadi bukan begini juga, tapi di mamdud jadi begini. Di apa? Di Allahu akbar. Bukan juga gini, Allahu akbar. Enggak. Biasa aja, normal-normal aja. Allahu akbar. Ya, sederhana. Thumma yada'ul yumna ala dhahril yusra. Ya, kemudian Rasulullah meletakkan telapak tangan kanan di punggung telapak tangan kiri. Fauqa rusghi was sa'id. Rusgh ini, sa'id ini. Jadi begini. Walam yasiha anhu mawdhi'un wada'ahuma. Tidak ada hadis yang sahih Rasulullah meletakkan di mana kedua tangannya. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan caranya begini. Ini telapak tangan kanan diletakkan di rusuk dan sa'id. Jadi begini. Paham? Begini. Ya. Di mananya? Di dadakah? Di puserkah? Di perutkah? Di bawah pusarkah? Ini tidak ada hadis yang sahih sama sekali. Semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Ya. Jadi bukan juga di dada begini. Hadisnya dhaif. Bukan juga begini. Tidak ada hadisnya. Di bawah pusar juga tidak ada hadisnya. Menunjukkan kalau begitu perkaranya bebas. Perkaranya bebas, yang mudah saja. Yang mudah, ya paham ya? Jadi Allahu Akbar, terserah mau di sini ya. Mau di sini ya. Boleh aja. Yang nyaman aja ketika sedang apa? Salat. Ya. Jadi tidak harus begini. Ada orang seperti ini. Kadang ada yang begini. Ya. Ya. Jadi bebas, yang penting begini, terserah. Mau di sini. Ada yang begini. Ini juga lebih tidak sahih lagi. Begini. Ada yang kenapa? Macam-macam orang berkreasi. Kenapa kamu tanya begini? Menutup ulu hati supaya setan tidak masuk, katanya. Tapi waktu kau ruku, setan masuk kan berarti.
Ada yang mengatakan ini dulu sahabat dia sholat sambil apa? Nahan-nahan ontanya gini-gini. Sehingga dia akhirnya begini-begini, ada yang meriwayatkan. Sahabat gini-gini, padahal dia sedang tahan tali onta. Ya sudah, kalau kau pegang onta baru kau begitu. Kalau ontamu tidak ada, ya biasa-biasa aja, paham? Ada yang mengatakan sahabat sedang perang, jadi siap cabut pedang. Sambil sholat siap cabut pedang. Ini semua cuma apa ya? Prasangka-prasangka, tidak ada dalilnya. Yang benar Rasulullah SAW meletakkan begini, letaknya di mana terserah. Tidak ada tempat khusus hadis yang sahih. Paham? Baik. Lakin dzakara Abu Daud an Ali, disebutkan ada riwayat dari Abu Daud dari Ali, minas sunnah wad'ul kaffi 'alal kaffi fi sholati tahta surrah. Di antara sunnah adalah meletakkan tangan di atas kaf di bawah pusar ya. Ini juga hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif ya. Ini di penulis mengatakan tambahan dari Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengomentari perkataan Ibnu Qayyim. Intinya yang benar tidak ada hadis yang sahih tentang posisi kedua tangan. Paham? Tidak ada. Kita lanjutkan. Wa kana yastaftihu taratan bi Allahumma ba'id baini wa baini khataayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Kemudian beliau menyebutkan tentang doa istiftah. Jadi setelah takbir kemudian doa istiftah. Di antara doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baini khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan dosa-dosaku sejauh-jauhnya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma ighsilni min khataayaya. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku, cucilah aku dari dosa-dosaku bil ma'i wa thalji wal barad. Cucilah dengan air, dengan salju, al barad maksudnya bongkahan es. Jadi turun dari langit itu ada air hujan, ada apa salju, terkadang barad, bongkahan es. Indonesia pernah enggak? Kalau di Madinah pernah. Jadi tak kayak batu-batu apa? Kecil. Itu namanya barad dalam bahasa Arab. Jadi cucilah dosa-dosaku. Ada dosa yang mudah dicuci dengan air yang biasa, ada perlu salju, ada yang perlu dengan bongkahan yang agak keras, mungkin dosanya agak ngakar, agak karatan, jadi perlu dikerasin. Allahumma naqqini minadz-dzunubi wal khataaya. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosaku dan kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqadz thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Kenapa? Karena kotoran sangat terlihat pada baju putih. Kalau baju coklat ada kotoran tidak kelihatan. Ya. Apalagi coklatnya coklat tua. Ya. Ada kotoran tidak kelihatan. Tapi kalau baju putih ada kotoran sedikit kelihatan. Maka Nabi berdoa, ya Allah bersihkan dosa-dosaku sebagaimana baju yang kotor jadi putih kembali. Artinya dosa-dosa tersebut benar-benar hilang. Kotoran tersebut benar-benar apa? Hilang. Karena kalau masih dia tersisa, maka ada kelihatan warna di baju putih tersebut. Ini salah satu doa istiftah. Boleh kita pakai doa istiftah ini. Ya Allah, jauhkan Allahumma ba'id baini wa baini khataayaya kama ba'ta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma naqqini minadz-dzunubi wal khataaya kama yunaqqadz thawbul abyadu minad danas. Biasanya saudara-saudara kita dari Muhammadiyah pakai istiftah ini, ya tidak? Ya, saya dulu waktu di Papua sering ngaji sama teman-teman Muhammadiyah, biasanya kawan-kawan Muhammadiyah diajarkannya doa istiftahnya ini ya. Wallahu alam, dulu saya waktu di Papua seperti itu ya. Tapi yang berikutnya wataratan yaqul, terkadang Rasulullah sallam baca istiftah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Nah, ini biasa teman-teman yang lain, teman-teman apa? Antum hafalnya yang mana? Yang ini kan? Ini kalau di TPA yang diajarkan ini ya, diajarkan ini ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku. Wajjahtu itu aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dalam kondisi hanifan yaitu jauh dari kesyirikan, cenderung kepada tauhid, musliman, dan dalam kondisi Islam, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, penguasa alam semesta. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikian aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang yang pertama kali Islam. Ada lanjutannya sebenarnya. Hadis yang lengkap ya, ada lanjutannya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah maharaja, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi.
Sungguhnya aku telah mendolimi diriku, aku berbuat dosa. Wa taraftu bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli dzunubi jami'an, ampunilah seluruh dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Wahdini li ahsanil akhlaqi, la yahdi li ahsaniha illa ant. Tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk dariku kecuali Engkau ya Allah. Labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Aku memenuhi panggilan Engkau ya Allah, dan kebaikan seluruhnya berada di kedua tanganmu. Wa syarru laisa ilaik, dan tidak ada keburukan yang ditujukan kepadamu, tidak kembali kepadamu. Ana bika wa ilaik, aku denganmu dan menuju Engkau. Tabarakta wa ta'alait, Engkau maha suci, maha berkah, dan Engkau maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan kepada Engkau dan aku bertobat kepadamu. Ini sebenarnya panjang. Ya. Tapi biasanya dicukupkan cuma yang awal tadi. Ini kelanjutannya tadi ya. Boleh kita istiftah dengan yang pertama, boleh istiftah yang kedua. Boleh juga walakinal mahfuz annahu fi qiyamil lail. Namun kata Ibnu Qayyim, doa yang panjang ini, istiftah yang panjang ini datang dalam riwayat Rasulullah membacanya ketika salat apa? Malam, salat malam. Wa taratan yaqul, terkadang Nabi meringkas. Terkadang belum, ada yang ringkas lagi. Ya. Terkadang Nabi berkata, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ini panjang ya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal alimul ghaibi wasyahada, anta tahkum baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idnik, innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Ini salah satu juga doa istiftah. Maknanya, ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israil, fatir as-samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi, yang gaib maupun yang nampak. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun. Sungguhnya Engkau adalah hakim bagi perselisihan hamba-hambamu. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idnik. Tunjukkanlah aku mana yang benar dari perselisihan manusia. Innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Sungguhnya Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Ini doa istiftah bagus karena minta petunjuk. Banyak orang punya pendapat, banyak orang punya aliran, kita ingin diberi petunjuk jalan yang benar. Wa taratan yaqul, terkadang doa istiftahnya, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Ini panjang juga. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Antal haq, dan seterusnya. Ini doa juga cukup panjang. Tsumma dzakara nawain akharain. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan doa istiftah dua lagi yang lain. Tsumma qala fa kullu hadhil anwa' qad sahhat anhu. Maka ini semua model doa istiftah valid dari Nabi. Terserah kita pilih yang mana, tapi jangan digabungkan, nanti kepanjangan. Salah satu saja, salah satu kita pilih, karena tidak diriwayatkan Nabi menggabungkan apa? Doa-doa istiftah tersebut. Jadi pilih salah satu. Wa ruya anhu annahu kana yastaftih, dan diriwayatkan dari Nabi juga baca doa istiftah, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini paling cepat, paling ringan. Ya, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Bahkan sebagian ulama berpendapat jika kamu jadi imam, istiftahnya yang ini, biar tidak merepotkan makmum. Jangan yang panjang-panjang. Nanti makmum tanya, ini imam kok enggak mulai-mulai. Jangan panjang-panjang. Jadi karena imam asalnya memberi keringanan bagi makmum. Kata Rasulullah SAW, salat lihat belakangmu ada orang tua, ada orang sakit, ada dzal hajah, ada orang punya keperluan. Maka kalau jadi imam jangan lama-lama. Maka sebagian ulama menganjurkan kalau baca doa istiftah ketika jadi imam jangan panjang-panjang. Ini yang paling mudah. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Selesai. Dzakarahu ahlu sunan walladzi qablahu athbatu minhu. Ini diriwayatkan oleh ahlu sunan, maksudnya Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ya. Itu di antaranya, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, kemudian Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Disebut dengan ahlu sunan, yaitu para penulis buku-buku kitab-kitab sunan. Ya, kita ada Sahih Bukhari, kemudian ada Sahih Muslim. Ini semua kitab-kitab hadis. Ada kitab-kitab hadis disebut dengan sunan, seperti Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Abi Daud, kemudian Sunan Ibnu Majah, dan juga Sunan apa? Nasa'i. Masih banyak sunan-sunan yang lain, tapi yang terkenal ini. Nanti namanya kitab Musnad
Al-Imam Ahmad misalnya. Jadi ada namanya model-model buku-buku hadis ya. Taib. Kata beliau, doa istiftah yang terakhir ini, yang pendek ini, disebutkan oleh para ahlu sunan, yaitu buku-buku sunnah-sunnah hadis, yang sebelumnya lebih sahih. Walakin sahha an Umar annahu yastaftihu bihi fi maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yajharu bihi wa yu'allimuhun nas. Akan tetapi yang terakhir ini telah valid dari Umar. Umar pernah membaca doa istiftah dengan doa istiftah yang pendek ini di tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Umar mengeraskannya dalam rangka mengajarkan kepada kaum muslimin. Jadi Umar baca doa ini besar keras-keras. Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Baru kemudian beliau sengaja mengeraskannya supaya orang belajar tentang doa apa? Istiftah. Qala Ahmad, adhabu ila ma ruwiya an Umar. Kata Imam Ahmad, aku berpendapat dengan doa istiftah yang diriwayatkan dari Umar. Walau anna rajulan istaftaha bi ba'dhi ma ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana hasanan. Jika seorang membuka salatnya dengan doa istiftah yang datang dari Nabi, maka itu tentu baik. Tentu itu baik ya. Baik, jadi doa istiftah silakan pilih salah satu di antara doa-doa tersebut, dan doa istiftah tadi sudah kita sebutkan beberapa contohnya. Tapi yang dipilih oleh Umar yang tadi, yang pendek, bahkan Umar pernah mengeraskannya supaya dipelajari oleh orang-orang yang sedang salat. Wa kana yaqulu ba'da dzalik, setelah istiftah Rasulullah SAW berta'awudz dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma yaqra'u al-Fatihah. Kemudian Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah. Wa kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim taratan wa yukhfiha akthar. Rasulullah SAW terkadang mengeraskan bismillahirrahmanirrahim, namun seringnya Rasulullah SAW melirihkannya. Ya. Jadi terkadang Rasulullah SAW Allahu Akbar, terus subhanakallah bihamdik wa tabarak, baca pelan-pelan istiftah, kemudian auzubillahi minasyaitonir rajim, terus bismillahirrahmanirrahim, mengeraskannya. Kadang, seringnya dilirihkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dua-duanya boleh. Dua-duanya apa? Boleh, begini boleh, begitu boleh, enggak ada masalah. Wa kanat qira'atuhu maddan yaqifu 'inda kulli ayah. Adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu panjang ya. Yaqifu inda kulli ayah. Yamuddu biha sautahu. Beliau berhenti pada setiap ayat, beliau panjangkan bacaannya ya. Misalnya qul a'udzu birabbin nas, jadi agak dipanjangin. Malikin nas, seperti itu. Ya, setiap ayat beliau berhenti. Fa idza kalau beliau baca Al-Fatihah berarti alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak disambung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak. Satu-satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi setiap ayat beliau memanjangkan. Ini cara baca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faraga min qiraatil Fatihah, jika beliau selesai baca surat Al-Fatihah, beliau berkata amin. Fa in kana yajharu bil qiraa'ah rafa'a biha sautahu wa qalaha man khalfahu. Jika beliau baca dalam salat jahriyah di mana Al-Fatihah dibaca dengan keras, maka beliau membaca amin dengan mengeraskan suaranya. Amin. Orang-orang di belakang juga mengikuti. Amin waladdallin. Amin ya. Imam maupun apa? Makmum. Karena ada sebagian pendapat yang mengatakan makmum tidak boleh bilang apa? Amin. Ada sebagian kawan salat di sebuah negara ya. Ketika imam baca waladdallin, dia di belakang amin, semua orang lihat dia. Dia sendiri yang bilang apa? Amin. Ada yang seperti salatnya, tidak mau bilang apa? Amin. Tapi yang benar mengucapkan amin, hukumnya apa? Sunnah. Wa kana lahu saktatun baina takbirati wal qiraah. Wa ikhtulifa fi tsaniyah. Rasulullah diam sebentar di antara sunnah Nabi, beliau diam sebentar. Yang pertama adalah diam antara takbiratul ihram dan baca Al-Fatihah, ada diam sebentar. Wa ikhtulifa fi tsaniyah. Dan ada khilaf tentang kapan Rasulullah diam yang kedua. Faruya ba'da Al-Fatihah wa ruya qabla ruku'. Ada yang mengatakan Rasulullah diam sebentar serta Al-Fatihah.
Jadi Al-Fatihah selesai, diam sebentar, baru kemudian baca surat. Ada yang mengatakan setelah baca surat sebelum ruku jangan langsung Allahu Akbar, tapi diam sebentar. Misalnya baca Al-Fatihah terus Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin. Yang langsung Allahu Akbar. Minal jinnati wan nas. Diam sebentar. Baru Allahu Akbar. Baru kemudian apa? Ruku. Nah, di sini katanya ada yang mengatakan ada saktah di situ, yaitu Rasulullah diam sebentar. Wa qila bal saktatani ghairul ula wa dhahir annahuma ithnatani faqat. Bahkan ada yang mengatakan ada dua sakta dua ini, jadi tiga. Jadi yang pertama antara takbir dengan baca Al-Fatihah ada diam. Kemudian yang kedua setelah baca Al-Fatihah mau baca surat diam juga. Yang ketiga adalah sebelum ruku. Namun kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa dhahir annahuma ithnatani faqat. Yang benar Rasulullah SAW diam cuma dua kali. Diam yang pertama antara takbir dengan baca Al-Fatihah. Diam kedua ada khilaf. Ada yang mengatakan setelah baca Al-Fatihah, ada yang mengatakan setelah baca surat sebelum ruku. Wa amma tsalitsatu falatifatun li ajli tarudin nas faman lam yadhkurha faliqasriha. Adapun yang ketiga, diam ketiga maka sangat sedikit ya untuk jiwa untuk persiapan ya. Siapa yang tidak menyebutnya maka karena sangat pendek berhenti tersebut. Baik, setelah itu fa idza faragha min qiraatil Fatihah akhadha fi suratin ghairiha. Kalau Rasulullah SAW sudah selesai baca Al-Fatihah, beliau baca surat selain Al-Fatihah. Wa kana yutiluha taratan wa yukhaffifuha li'aridin min safarin aw ghairihi. Terkadang Rasulullah SAW baca surat panjang serta Al-Fatihah, terkadang Rasulullah SAW baca surat dengan ringan, dengan pendek. Karena ada sebab, seperti ada anak yang menangis misalnya, seperti safar atau sebab yang lain. Wa yatawassatu fiha ghaliban, dan seringnya Rasulullah SAW baca tidak terlalu panjang, tidak terlalu cepat. Kalau cepat pasti ada sebabnya, karena mungkin sedang safar maka jangan panjang-panjang, atau mungkin ada yang sakit, ada yang lain ya. Maka kemudian beliau contohkan, wa kana yaqra'u fil fajr binahwi 60 ayat ila 100. Ada Rasulullah SAW kebiasaannya ketika salat fajar, beliau baca ayat 60 ayat sampai 100 ayat. Jadi setelah Al-Fatihah baca ayat 60 sampai 100 ayat. Wa shallaha bi surat Qaf. Rasulullah salat fajar dengan baca surat Qaf. Qaf cukup panjang. Itu maksudnya inilah yang dibaca ketika salat subuh. Baca surat apa? Qaf. Wa shallaha bi suratir Rum. Terkadang Rasulullah SAW baca surat Rum dan itu juga panjang, subhanallah. Tetapi wa shallaha bi idza syamsu kuwirat. Terkadang Rasulullah SAW salat subuh dengan idza syamsu kuwirat, pendek. Wa shallaha bi surat idza zulzilatil ardu. Terkadang Rasulullah SAW salat subuh baca idza zulzilatil ardu, lebih pendek lagi. Terkadang pendek. Fi raqataini kiltaihima. Bahkan Rasulullah SAW pernah baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, rakaat pertama, rakaat kedua baca surat yang sama. Wa shallaha bil muawwidzatain wa kana fi safar. Rasulullah pernah ketika safar beliau baca Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat pertama Al-Fatihah Qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua Al-Fatihah Qul a'udzu birabbin nas ketika sedang safar. Maka safar jangan baca panjang-panjang. Lagi capek baca surah Al-Baqarah jangan. Wa shallaha fastaftaha surat Al-Mu'minun hatta idza balaga dzikru Musa wa Harun fi raqtil ula akhadhatu sa'alatan faraka ya. Terkadang beliau membaca surat Al-Mu'minun sampai pada penyebutan Musa dan Harun pada rakaat pertama, kemudian beliau pun ruku. Wa kana yusalliha yaumal jum'ah alif lam mim sajdah. Wa hal ata 'alal insan. Jadi terkadang salat hari Jumat di salat subuh rakaat pertama alif lam mim sajdah cukup panjang. Kemudian rakaat kedua hal ata 'alal insan ya. Ini sunnah mulai ditinggalkan ya. Karena terlalu panjang. Tapi sebenarnya kalau orang sudah terbiasa, mereka sudah siapkan jiwa mereka. Pokoknya hari Jumat baca surat rakaat pertama ya. Alif lam mim sajdah, rakaat kedua hal atal insan. Sampai ada seorang ustadz kasus, jadi dia datang ke suatu kampung, kemudian dia jadi imam di situ, kemudian dia baca surat Alif Lam Mim As-Sajdah, kemudian dia sujud tilawah. Masyarakat enggak pernah mengalami itu. Maka jadi heboh, dilaporkan ke RT atau apa, saya sampai ditanya masalah itu. Ini gimana? Imam tiba-tiba
Salat Jumat rakaat pertama apa? Sujud ya. Harusnya dia kasih tahu dulu bahwasanya di antara sunnah kalau rakaat pertama hari Jumat ada sujud apa? Tilawah ya, sujud sajdah. Tapi karena dia tidak ajarin dulu masyarakat kaget, dianggap bid'ah. Dianggap bid'ah, ini dilaporkan ke RT atau RW. Kenapa Rasulullah SAW baca dua surat ini? Lima shtamalata alaihi minal mabda' wal ma'ad. Karena dua surat ini menceritakan tentang asal muasal penciptaan manusia dan juga menceritakan tentang penghujung manusia itu hari kebangkitan. Jadi manusia diingatkan hari Jumat tentang kejadian dan tentang pengembalian. Wa khalqi Adam, di situ diciptakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Wa dukhulil jannah wan nar, tentang masuk surga atau masuk neraka. Wa dzikru ma kana wa ma yakun fi yaumil jum'ah, ya. Kama kana yaqra'u fil majami'il idham wa kal a'yad wal jum'ah bi surati Qaf waqtarabat wa sabbih wal ghashiyah, ya. Demikian juga Rasulullah SAW baca ketika tempat perkumpulan banyak orang seperti hari-hari raya dan hari Jumat. Rasulullah baca surat Qaf, surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, sabbihisma rabbikal a'la, sama hal ataka haditsul ghasyiyah. Taib, sampai di sini dulu ya kajian kita tentang sunnah-sunnah surat-surat yang dibaca dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang imam berusaha mengerti hal ini sehingga ketika jadi imam dia mengajari masyarakat sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang panjang, terkadang tengah, terkadang pendek. Kalau lagi safar maka dipendekkan, jangan dipanjangkan ya. Tapi asalnya salat subuh dibaca panjang ya. Tadi 60 sampai 100 ayat ya. Biasakan masyarakat kuat ketika salat subuh dengan bacaan-bacaan yang panjang. Jangan kebalik, salat maghrib malah baca 100 ayat. Sebenarnya orang gitu. Ini imamnya baca sedang murojaah atau sedang jadi imam. Kalau murojaah jangan pas jadi imam ya. Karena sebagian orang kadang menjadikan imamnya sebagai murojaah. Akhirnya dia baca surat panjang padahal salat apa? Maghrib. Baca surat panjang padahal salat maghrib. Sampai ada imam yang terkenal baca surat panjang. Selalu surat panjang. Sampai ada orang tua datang ke masjid, lihat imamnya, langsung dia pulang ke rumah. Ini panjang pulang. Dia enggak kuat berdiri. Padahal dia boleh aja, kalau enggak kuat dia boleh duduk. Cuma wah ini parah ini, dia pulang. Ditunggu imam yang lain. Imam lain pokoknya datang imam itu pulang ke rumah. Dia enggak mau salat di belakang imam tersebut karena sering murojaah ketika imam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.